Assalamualaikum. Sebelum masuk materi, bagi yang berkenan subscribe, silakan klik tombol subscribe merah di bawah, berikan like dan komen agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 4, kali ini kita sudah masuk di semester 1, pelajaran 1. Kira-kira apa judul yang akan kita pelajari di pelajaran 1? Ada yang tahu? Ya, benar. Judulnya adalah Mari belajar surat Al-Falaq. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu kalian mampu yang pertama membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Yang kedua, mampu menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq. Yang ketiga, mampu menunjukkan hafalan surat Al-Falaq. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu arti dari surat Al-Falaq? Ya, pintar sekali. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat Al-Falaq ketika di dalam perjalanan agar beliau senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan dan mara bahaya. Surat Al-Falaq ini menceritakan beberapa hal, di antaranya yang pertama ada kejahatan makhluk. Yang kedua, ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Yang ketiga, ada kejahatan para tukang sihir. Yang keempat, ada kejahatan orang-orang pendengki. Beberapa keutamaan jika kita suka membaca surat Al-Falaq. Yang pertama, sebagai sarana berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Yang kedua, surat Al-Falaq disunahkan dibaca setelah sholat wajib. Yang ketiga, surat Al-Falaq disunahkan juga dibaca sebelum dan sesudah tidur. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita ucapkan sebagai zikir pagi dan sore hari. Nah, inti dari surat Al-Falaq ini adalah mengajarkan kita bahwa kita harus senantiasa hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita masuk sesi membaca bersama surat Al-Falaq. Yuk kita persiapkan diri kita untuk membaca surat Al-Falaq. Untuk lebih baiknya bagi yang belum berwudu, silakan untuk ambil air wudu terlebih dahulu ya, agar kita lebih baik dan suci ketika membaca surat Al-Falaq. Sudah siap anak-anak sekalian? Yuk kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh
dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki apabila dia mendengki. Kita membaca bersama-sama surat Al-Falaq. Apakah kita sudah tahu bagaimana cara agar kita membaca surat Al-Falaq dengan benar? Apakah kita sudah tahu hukum tajwid di dalam surat Al-Falaq? Kalau belum tahu, yuk kita ulas bersama hukum tajwid di dalam bacaan-bacaan di surat Al-Falaq. Yang pertama, di situ ada bacaan tajwid yaitu qalqalah. Bacaan qalqalah ada di beberapa kalimat di dalam surat Al-Falaq. Di antaranya ada di ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi bacaan-bacaan tadi itu disebut qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Di antaranya ba, jim, dal, to, qaf. Kali ini akan saya berikan tips gimana supaya kita gampang hafal huruf-huruf qalqalah, yaitu dengan membuat sebuah kalimat baju di toko. Nah, artinya adalah ba, jim, dal, to, qaf. Gimana? Gampang kan cara menghafalkannya? Bagaimana cara membaca bacaan qalqalah? Cara membacanya yaitu dengan memantulkan huruf yang dimatikan. Contohnya seperti Qul a'udzu birabbil falaq. Untuk belajar tajwid lebih dalam lagi, silakan nanti kalian cek dan belajar di video-video tentang tajwid di channel ini. Jangan ketinggalan ya. Nah, setelah kita membaca surat Al-Falaq dan mempelajari hukum-hukum tajwid di dalamnya, alangkah baiknya kita hafalkan surat Al-Falaq agar kita dapat amalkan sehari-hari untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian cukup hafal, silakan kalian tunjukkan hafalan kalian kepada kakak boleh, kepada orang tua boleh, atau kepada teman. Silakan ditunjukkan hafalan kalian agar dicek oleh orang-orang sekitar kalian hafalan kalian sudah bagus atau belum, atau tunjukkan ke guru ngaji kalian. Nah, akhirnya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa kita harus senantiasa membiasakan untuk membaca surat Al-Falaq, khususnya ketika kita dalam perjalanan atau sebelum tidur dan juga sesudah tidur, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya di pelajaran 1 ini kita masih akan berlanjut dengan materi menulis surat Al-Falaq. Kita akan pelajari di video berikutnya. Tetap ikuti channel ini dan kita terus belajar ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terakhir, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.